Assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amaddal islama bi'ilmil ulama'i wal muta'allimin. Alhamdulillahilladzi la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah rasulil huda wal insaniyah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih wa kulli man nasarahu wa walah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, nafa'anallahu wa iyyakum bidzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wa ta'limahu wa ta'allumahu wa tadrisahu wa tafhimah. Innahu jawadun karimun raufur rahim. Allahumma inna hadzal ma'had al-baqiyah as-salihah, al-baqiyatus salihah, pakai alif lam ya, jadi sifat, jadi naat. Ma'hadan mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Allahumma aikid qulubal ulama'i wal muslimin min naumi ghaflatihimul amiq wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi hadzal ma'hadam mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Ahyi jam'iyyatana nahdlatul ulama hayatan thayyibah ila yaumil qiyamah bi barakati falanuhyiyannahu hayatan thayyibah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibah ala kulli batili wa zalimi wa bahisi wa su'il la'allahum yattaqun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kita tunggu-tunggu, yang kita banggakan, yang kita agungkan, yang kita muliakan, Abah Yai Habib Lutfi Kiai Ajengan Syekh Habib Lutfi. Karena kalau hanya sekedar kehabiban itu biasa-biasa saja. Tapi kalau dengan kekiaian, keulamaan, insya Allah itu sudah termaktub dalam Al-Quran. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Dengan rasa takut kepada Allah itu berarti menandakan ilmunya manfaat. Kalau semakin banyak ilmu tapi semakin berani kepada Allah, semakin menantang Allah,
berarti itu menunjukkan ilmunya tidak manfaat. Maka Al-Quran secara mansus, secara tegas bahwa yang paling hebat adalah ulama. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Maka pasti menjadi ulama pasti habaib, tapi belum tentu habaib adalah ulama. Kemudian yang saya banggakan, yang saya hormati dan penuh kita apresiasi perjuangan almarhum Bapak Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi. Beliau insya Allah bagian daripada yang memiliki makna ayat wala tahsabanna alladzina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Maka Pondok Al-Baqiyatus Shalihat ini mudah-mudahan sebagai tirkah beliau menjadi pemersatu umat, mewujudkan wahdatun muwahhadah, kesatuan dan persatuan, berarti itu tauhidnya hebat. Tapi jika terjadi hal-hal yang tidak baik, ini berarti menunjukkan perlu diwaspadai, karena wahdatun muwahhadah, kesatuan persatuan adalah nilai kedua setelah tauhid, dan perpecahan adalah nilai kedua setelah musyrik. Itu sudah jelas itu. Makanya mudah-mudahan dengan diresmikannya jalan apa ini ya? Jalan raya aja lah. Jalan raya Raden Ma'mun Nawawi ini menjadikan pemersatu umat. Selanjutnya kami sedikit pun tidak mengira akan hadir pada acara ini, karena memang tidak ada agenda. Namun saking karena sama-sama ada keterikatan batin dalam rangka silatul roh, setelah silatul fikri kemudian terjadilah silatul abdan. Silatul roh, ada keterikatan batin antara kami sebagai kaum muslimin yang betul-betul membutuhkan adanya petunjuk untuk menjadi seorang muslim yang taat. Maka kita sudah jelas Bahyai Hadratus Syekh Habib Lutfi adalah merupakan panutan kaum muslimin bangsa Indonesia. Maka kami dengar ada Habib Lutfi ke kawasan Jawa Barat, khususnya ke Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat. Akhirnya saya menunda kepulangan gitu. Jadi seharusnya sudah ada di rumah sekarang. Tapi ternyata memang begitulah. Orang yang mahal itu pasti sangat ditunggu-tunggu. Orang yang murahan menunggu. Kun muntador walatakun muntadir. Jadilah orang yang ditunggu-tunggu,
Jangan menjadi orang yang selalu menunggu di terminal bis belum datang gitu. Jadi wa in patahta minhuma kanan kasar. Ayo lanjut. Soros mamap ulin kamislil muntador. Jadi kami sebagai warga Jamiyah, sebagai masyarakat, sebagai kaum muslimin yang betul-betul ada rasa mahabbah kepada ulama, kepada Habib yang betul-betul memahami tentang pemahaman agama yang sangat mendalam, maka pastilah kita sebagai muntadir dan Habib sebagai muntador. Kemudian setelah kita membanggakan seorang ulama, bahkan ini konon katanya muridnya Syekh Hasyim Asy'ari langsung ya, pernah ngaji di Bangkalan, betul itu Pak Kiai? Betul? Maka insya Allah beliau ini akan dimasukkan kepada kelompoknya orang-orang yang solih. Maka kita sebagai anak cucunya, sebagai muhibbinnya, insya Allah akan tergolong kepada golongan mereka. Betul itu? Sabda Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Itu dalam hadis disebutkan, pertama-tama Rasulullah kedatangan seorang Arabi. Arabi itu ya Sundanya Sunda kasar gitu, kira-kira gitu kalau di Sundanya. Atau orang Jawa belajar bahasa Sunda itu ya. Jadi lidahnya lidah kasar, lidah kurang lentur lugohnya gitu. Arabi bertanya, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat hai Rasulullah? Maka karena bertanya tentang hal yang sifatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah, la na'lamu illallah, tidak akan tahu terhadap terjadinya kiamat, kita tidak akan tahu kecuali Allah. Maka terus bertanya, akhirnya Rasulullah balik nanya, wa ma'adaddalaha, mau sampai kapan yang sudah siap kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Maka Rasulullah menunggu jawaban. Emangnya kamu ini mau kemana? Pengajian belum selesai udah keluar gitu kira-kira. Mau kemana ini? Maka jawabannya, kata Arabi, la syai'a illa uhibbullaha war rasul. Kami tidak punya apa-apa kecuali kami mempunyai rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka setelah mendengar kalimat itu, Rasulullah menyambut, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Jadi jelas, dengan keterikatan batin kita kepada para ulama, kepada kiai, kepada ajengan, bahkan kepada cucunya Rasulullah yang kita kenal sebagai kalimat habaib, jamak dari kata habibun, habaibu. Maka apa yang kita cintai
bukan orangnya, ya, bukan semata-mata keturunannya, tapi yang kita cintai adalah ilmu dan akhlaknya. Tanpa ilmu, tanpa akhlak, dari dulu juga sudah jelas Kan'an itu anak siapa? Kan'an anak siapa, Pak? Nabi Nuh. Gara-gara tidak taat, gara-gara tidak berilmu, Kan'an, apakah kita sayang atau kita justru jadi omongan congkah itu kira-kira? Jadi artinya di masa sekarang yang jelas kualitas, bukan hanya sekedar identitas. Sekalipun datangnya dari seorang rakyat kecil, masyarakat biasa, tapi karena penuh keilmuan, penuh akhlaknya, memiliki akhlakul karimah, insya Allah itu akan menjadi kenangan di tengah-tengah umat. Maka akhirnya kita bangga dengan punya seorang tokoh. Tahun berapaan beliau ini, Pak? Kira-kira tahun berapaan, Kang Pais? Ini Pak Kiai ini tahun berapaan ini? Tahun 1912. Jadi beliau ini sudah betul-betul menanamkan, tak mungkin dibesarkan, tak mungkin ingin dikenang kalau tidak ada perjuangan. Tak mungkin ada perjuangan kalau tidak punya akhlak. Maka jelaslah di malam ini kita bukan semata-mata karena Hadratus Syekh Abah Lutfi, karena Abah Lutfi dengan Kiai Ma'mun jauh nasabnya, jauh umurnya, bukan satu masa. Beliau ini asabikunal awalun. Maka kita sebagai umatnya, cucunya, keluarganya, muhibbinnya, maka kita harus mengingatkan perjuangan beliau. Maka insya Allah akan menjadikan suatu makna yang sangat mendalam kehadiran beliau, kehadiran para hadirin, karena mencintai Ki Ma'mun Nawawi itu insya Allah akan bermakna. Sementara kalau bapak-bapak yang hadir di sini hanya sebatas Habib Lutfi, sementara perjuangan beliau kurang kita kenang, kurang kita kenankan, apalagi kurang peduli dengan sikap beliau, ini hampa, ini bohong ini. Karena jelas orang yang dulu lebih hebat daripada yang sekarang. Maka layati zamanun illa wa ba'dahu syarru. Maka apa yang penting kita sekarang untuk buktikan rasa syukur kita, perjuangan beliau bukan sebatas hanya diberi gelar untuk menjadikan jalan. Ini sebagai wasilah, thariqah, jalan yang menjadikan at-thariqatu ilal musili, al-thariqul musilu ilal maksud, jalan yang bisa menyambungkan hubungan kita kepada sesuatu yang dimaksud. Apa tujuan jalan? Tujuan jalan adalah sebagai wasail, maka makosidnya adalah ridho Allah. Ridho Allah insya Allah
akan kita raih jika kita mempunyai dua hal. Satu, karena keilmuan, kedua karena ketaatan. Jadi adanya ridho Allah berdasarkan keilmuan dan ketaatan. Tanpa ilmu dan ketaatan, maka thariqah kita salah. Walaupun kita banggakan jalan Raden Haji Makmun, sementara makosidnya adalah untuk mencari ridho Allahnya, hampa, ini berarti kita kelang kabut gitu kira-kira. Maka mudah-mudahan dengan diresmikan jalan ini, karena beliau bukan sebatas jalan, mudah-mudahan esok lusa tidak lama lagi ditanamkan sebagai pahlawan. Betul, sebagai pahlawan. Bagaimana tidak punya pahlawan? Tidak disebut pahlawan kalau tidak punya perjuangan. Jelas mana mungkin bisa menanamkan jalan kalau bukan perjuangan, bukan seorang pejuang. Maka mudah-mudahan dengan adanya diresmikan jalan, mudah-mudahan ini sebagai thariqah kita untuk mengantarkan keselamatan kita dari dunia sampai akhirat. Ini sebagai hidayatut thariqahnya. Mudah-mudahan semuanya menjadi dan mendapatkan thariqul hidayah. Artinya perjalanan yang hakikat atau hidayatul haqiqah, hidayah secara hakikat, yakni kita menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Yang ketiga, yang hadir di sini tidak mungkin rasa mahabbah kalau bukan jadi seorang muslim yang taat. Tidak mungkin jadi seorang muslim yang taat kalau bukan santri, ya. Jadi kelihatannya bisa kita lihat dari sisi casing pakaiannya, berarti semuanya ini santri-santri semua. Betul. Pokoknya kelihatan wajah seperti ini, berarti kita ini adalah santri. Maka santri sebagai matolib, sebagai santri itu pasti warasatul ulama. Dan jangan salah, warasatul ulama adalah warasatul anbiya. Betul? Makanya al-matalib warasatul ulama wal ulama warasatul anbiya. Jadi santri dalam artian pemuda-pemudi generasi umat Islam tidak mungkin jadi muncul rasa mahabbah kepada ulama kalau tidak ada keterikatan dengan rasa kesantrian antar santri dengan ulama. Maka pastilah kalian datang hadir di sini mungkin sudah sudah canggel lah kira-kira, sudah pegel duduknya juga, apalagi yang nyambut sholawat tadi ini. Mungkin aquanya habis berapa gelas itu, tapi saking karena cintanya, mahabbahnya kepada ulama, Ridho, ya saya juga tadi sampai nunggu di sana. Saya memang udah tahu karakter beliau ini. Jadi kalau datang ke pengajian itu, kalau siang ya siang, kalau malam bukan seperti kita jam 8-9, pasti tengah malam datangnya. Itu berarti thariqah beliau itu. Tapi jelas insya Allah memang malam itu adalah saatul ijabah, saatul apa? Maka mudah-mudahan
dengan muncul dari jiwa para mustami'in karena saking mahabbah kepada ulama, maka insya Allah kita ini bagian daripada ulama, dan ulama insya Allah itu bagian daripada tirkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaan kepada Rasulullah terdapat kepada kecintaan kepada para ulama, dan kecintaan para ulama akan muncul kepada cintanya santri. Jadi kalau tidak pernah nyantri, kalau bukan apa itu sebagai apa itu hidayah asli, itu tidak mungkin cinta ulama. Makanya kecintaan kepada ulama itu pentingnya adalah dua hal. Satu, kita coba pesantren-pesantren yang ada di sekitar kita penuhi, baik itu dari tingkat sanawiyah, aliyah, perguruan tinggi. Kalau istilah almarhum bapak saya, jangan sekolah itu hukumnya bid'ah karena sintanpis masuk kepada fi'il madi. Ya, seharusnya dua kola, yakni pesantren dengan bersekolah. Karena pesantren merupakan kebutuhan rohani dan sekolah hanya sekedar kebutuhan jasmani. Maka kalau bangsa Indonesia semuanya sudah pernah mengenyam ilmu di pesantren, maka bukan sekedar kita menghasilkan ilmu tok, tapi prinsipnya tahu akhlakul karimah. Betul, betul. Jadi kalau kita hanya sekedar pendidikan tanpa diajari dengan ilmu-ilmunya para ulama, maka jangan heran kalau bangsa Indonesia macam-macam gitu. Tapi kalau kita masuk di pondok pesantren, kemudian pesantrennya yang benar, di dalamnya tentang kutubut turas, insya Allah kurikulumnya sama. Dari mana? Dari ta'limul muta'alim. Maka ta'limul muta'alim ini sangat dipentingkan di pesantren untuk memupuk jiwanya para santri rasa mahabbah kepada para ulama. Betul? Betul? Yang kedua, cirinya santri yang asli mahabbah kepada yang disebut organisasi ulama, apa namanya? NU. Jadi kalau anak-anak santri tidak memupuk rasa cinta terhadap ormas yang di dalamnya adalah Nahdlatul Ulama, berarti itu harus dipertanyakan pesantrennya. Maka akhirnya saya dititipin sama almarhum ayah saya menyebutkan tidak ada perjuangan yang paling suci kecuali berjuang di Nahdlatul Ulama. Ini jelas Pak, ini jelas. Di Indonesia kalau tidak ada Nahdlatul Ulama mau seperti apa? Ya, betul. Nah ini, kalau sambutannya kurang baik berarti mayoritasnya bukan NU di sini. Jujur aja ya. Kalau mayoritasnya NU, insya Allah dengan satu kalimat Nahdlatul Ulama, insya Allah. Kenapa? Karena jelas kita sekarang ini bukan waktunya kesiangan menyebutkan kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, itu kesiangan itu. Kenapa? Karena kita bukan masa sahabat. Kalau masa sahabat ya jelas Quran, hadis. Tidak ada fikih masa sahabat. Tidak ada tauhid, tidak ada tasawuf. Betul. Tidak ada dalam ajaran Nabi Al-Quran tentang Quran apa itu, tentang
tauhid, fikih, tasawuf, tidak ada. Makanya enak hidup di zaman Rasul itu. Ada kesulitan sedikit-sedikit datang ke Rasulullah, tidak banyak dalil. Tapi sekarang umat Nabi Muhammad di akhir zaman, tidak cukup nih Qur'annya, ini hadisnya, tidak. Penafsiran, bahkan cara membacanya. Kita memerlukan konsep para ulama. Maka sekarang jelaslah, sekarang ini seharusnya umat Islam itu waktunya sekarang kembalilah kepada para ulama. Tentu ulama yang kita dekati, yang kita datangi, ulama yang benar-benar paham tentang kutubut turos, yaitu ulama-ulama yang hadirnya di pondok pesantren, yang sudah kita buktikan dari dulu sampai sekarang ternyata ilmunya para ulama yang betul-betul memberikan cara-caranya semakin hebat, sehingga kecerdasan ulama kita bukan sekedar bisa membaca, bukan sekedar bisa menjelaskan, tapi bisa mengambil cara bagaimana yang susah menjadi mudah. Akhirnya macam-macam kan. Kalau yang ngajinya ibu-ibu, bapak-bapak yang tua-tua, cukup diberi sistem nadom. Betul, nadom Sunda, nadom bahasa Indonesia. Itu berarti supaya masyarakat paham sedikit demi sedikit. Sakur cai bijil tibu miti langit menang. Itu siapa yang ngarang? Tak mungkin itu orang Mekah. Pasti itu adalah ulama-ulama Indonesia. Ulama Indonesia ulama mana? Ulama Sunda. Kalau ulama Jawa Tengah pasti bahasa Jawa Tengah. Kalau ulamanya Betawi pasti bahasa Betawi. Itu cara kemudahan supaya masyarakat paham terhadap ajaran Islam. Datang anaknya, masanya untuk belajar, dimasukkan ke pondok pesantren. Maka dengan demikian saya jelas sebagai bagian daripada pencinta para ulama, sebagai panutan umat Islam, maka jelaslah, pertama, tingkatkan rasa kemahabbahan kita kepada para ulama. Kedua, masukkan putra dan putri ibu, anak bapak, anak ibu, cucu bapak, cucu ibu, untuk dimasukkan ke pondok pesantren. Ketiga, bergabunglah di Nahdlatul Ulama. Cukup? Barangkali itu yang saya sampaikan, dan ini sedikit pun tidak ada semacam apa yang mau disampaikan, tidak. Ini semata-mata ya, barusan itu baru 1 menit disuruh ke sini, di jalan bingung mau ngomong apa ini gitu. Maka ini sesuai dengan qadarnya Allah gitu. Jadi saya tidak bisa menolak, yang benar pasti datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan jika salah mohon maaf. Saya sekali lagi bagian daripada muhibbin kepada para ulama, kepada para habaib yang benar-benar sama-sama ingin menjadi orang yang manfaat ilmunya. Sebab orang manfaat ilmunya sekali lagi cirinya adalah orang yang semakin takut oleh Allah. Orang yang takut oleh Allah itu dinamai ulama. Innama yasallaha min ibadihil ulama. Tandanya ulama itu adalah semakin takut kepada Allah. Apa itu levelnya seorang habaib atau bukan habaib, itu pasti namanya ulama. Makanya saya sampaikan, setiap ulama itu pasti habaib. Mudah-mudahan, dan ucapan selamat datang kepada itu datang Kiai Jamal ya,
yang punya hajatnya ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nasihat tausiah dari beliau, Guru Besar Pondok Pesantren Baitul Hikmah Haur Kuning. Alhamdulillah Habib sudah melewati kota Serang Baru KSB. Kalau saya bawa mobil dari KSB ke sini 5 menit insya Allah sampai. Nah apalagi ada patwalnya. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah para yai pun ya telah menempati posisinya masing-masing. Mohon untuk Banser memposisikan kursi abah ya, untuk posisi kursi abah ya, untuk dinaikkan, dan insya Allah sebentar lagi abah segera sampai ke lokasi ini. Mari kita cas kembali semangat kita. Tentunya sudah terlihat ada yang matanya sudah 5 watt, ada saya baca statusnya sudah 5 watt, sudah mulai ngantuk ya. Insya Allah ya, dengan lantunan sholawat dari Ahbabur Rasul melek kembali, semangat kembali. Yuk sama-sama kita dengan rasa gembira, rasa syukur insya Allah akan kehadiran daripada beliau Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Kita lantunkan salawat bersama-sama. Sallu ala Nabi Muhammad.